Pick me up, that's a start. Always popping, Zan, yeah. My body hurts, can't stand. Restart system. Oke, selamat datang kembali di Mipo bareng sama gua KB dan juga ada Volva di sini dan kita adalah duo biji. Nah, seperti biasa. Ya, jadi kalau misalnya kalian nggak terhibur, tontonnya sampai habis ya. Iya, sampai habis karena di sini kita nanti akan membahas banyak hal, terutama nggak banyak sih, cuma dua sih sebenarnya. Dua. Tapi pembahasannya ya emang agak panjang gitu. Yang pertama, pembahasan soal kita kemarin katanya banyak yang ngebingungin waktu di Planet Esports kita bilangnya pakai turnamen kita nyebutin dua turnamen kan. Yang pertama tuh turnamen Pagembus, yang kedua turnamen Makaroni ya kan. Nah, ini mau gue detailin juga sama Volva bahwa turnamen Pagembus itu adalah MPLI dan turnamen Makaroni itu adalah M2. Makanya kita pakai istilah-istilah kayak gitu. Kenapa? Karena sebenarnya ya turnamennya kan belum ada tanggal fixnya nih dan pengumumannya juga belum ada nih sampai sekarang. Walaupun kata beberapa pro player itu udah hamin sebulan lah kasarnya kayak gitu. Kok sebulan? Orang akhir November. Akhir bulan ini ya? Akhir November. Iya, akhir November. Ini kan udah akhir bulan Oktober. Iya, akhir November. Benar sebulan benar. Iya, makanya kita di sini mau ngebahas atau ngebedah MPLI-nya dulu nih. Karena mungkin banyak juga yang kayak pada penasaran gitu loh, MPLI itu sebenarnya diambilnya kayak gimana sih sistemnya. Terus juga kalau misalkan ngelihat yang kemarin-kemarin MSC, kok nggak ada sih MSC nih, apakah karena ada COVID kah? Ya mungkin itu yang paling possible ya pemikirannya kalau misalkan kita ngomong pakai logika. Kenapa nggak ada MSC? Mungkin karena COVID ya, kalau kita pandemi ini karena kan seluruh dunia gitu loh. Makanya kita kalau ngomongin masalah MSC ya congratulations lah buat Onyx Esports sama Sense Indo karena tetap menjadi juara bertahan gitu loh. Nah, pembahasan MPLI dulu nih terutama karena kan mungkin banyak banget yang belum tahu sistem MPLI gimana, terus juga pemilihannya tuh kayak gimana, tim-tim apa aja yang bakal main ya kan, yang bakal tanding. Betul. Ya, terus juga kalau misalkan ngelihat dari yang kemarin tuh mungkin bakal jadi pertanyaan besar gitu loh. Kenapa kenapa udah nggak ada MSC nih sekarang? Apakah karena pandemi kah atau karena apa? Ya mungkin menurut kita sendiri sih possibility tertinggi atau alasan tertinggi nggak ada MSC lagi adalah karena pandemi ini kan seluruh dunia ya kan, terlebih kita juga mungkin ya kangen lah kalau ngomongin MSC karena skalanya lebih besar se-Southeast Asia gitu loh, nggak cuma MPLI yang kita ngeliat kemarin pas summer, hitungannya summer kan karena Juni kalau nggak salah ya, Juni Mei gitu, itu cuma 4 negara gitu loh. Terus kalau misalnya kita ngomongin MPLI nih, berarti kan udah ada 2 ya di tahun ini, bakal ada 2 gitu loh. Wah, berarti apakah M2 digantikan? Atau sebenarnya MSC yang digantikan? Tapi kalau misalkan MSC digantikan menurut gua nggak bisa sih, levelnya beda. Tapi enggak, kita basicnya dulu nih. Kenapa bisa ada MPLI lagi? Itu kan pertanyaan utamanya kalau buat gue sekarang ini. Kok katanya pengganti MSC kan MPLI katanya. Terus tiba-tiba MPLI ada lagi, berarti kan ada sesuatu yang digantikan dong. Menurut gua tuh MPLI ya karena ada MPL-nya ya menurut gua ya. Jadi kayak emang eksklusif buat yang punya MPL atau liga semacamnya di negara-negara tersebut lah. Menurut gua karena I-nya kan internasional, jadi ya MPL internasional. Nah, kalau ngelihat MSC itu kan bahkan kualifikasinya kan kalau di luar-luar itu kan gak cuma patokannya ya udah lu juara MPL, lu jadi perwakilan negara lu buat MSC. Enggak kan? Kalau di luar-luar kan kayak mereka dari kualifikasi terbuka ya kan. Nah, itu yang mungkin menurut gua kayak agak sedikit sayang banget gitu loh, potensi-potensi di luar-luar sana atau bahkan di Indonesia sendiri. Kalau misalkan ada kualifikasi kan mungkin bisa aja ada tim-tim baru yang sebenarnya ya berkompeten gitu loh untuk menjadi perwakilan juga. Tapi kan kalau itu udah gak mungkin bisa, Be. Sekarang kan ada MDL, MPL. MDL aja lu mau menang MDL 1000 kali mungkin belum tentu bisa ke MPL. Bahkan ya kan? MDL 2 kali pemenangnya bukan dari tim MPL gitu, tapi dua-duanya belum dapat slot sama sekali. Iya, makanya kan udah gue bilang kayak ya lu mau menang berapa kali pun di MDL nggak mungkin, belum tentu bisa masuk MPL. Bukan nggak mungkin ya, belum tentu ya kan, karena kan MDL ini kalau buat gue kan bangku cadangannya MPL lah. Atau plus ya inilah ditambah bumbu-bumbu harapan lah MDL itu.
Oh, harapan. Iya karena kan Iyalah, berharap kasarnya lu bisa masuk MPL. benar. Kayak semua harapan player ML itu kan bermain di MPL, ya kan? Betul. Terus kayak rata-rata emang pas udah naik ke MPL, apalagi di tim-tim besar sana, mungkin banyak sekali ekspektasi ya. Ya nggak usah jauh-jauh lah, Albert lah itu. Yang awal-awal mungkin orang pada bilang, oh kami butuhin Albert begini bla bla bla, tapi jadi MVP tuh ujung-ujungnya playoff. Itulah maksud gue. Tapi Betul. kalau misalkan ngeliat perbandingan ya secara MPLI mungkin, karena kan kita ngomongin masalah tim-tim yang mereka itu ada di MPL. Dan kalau misalnya kita ngeliat dari franchise league Indonesia, MPLI kemarin itu mereka 6 tim terbawah, ya kan? 6 tim terbawah tuh berarti urutan 3 sampai 8. Mereka Ya. tuh bakal tetap main, ya kan? Hmm, Tetap kualifikasi walaupun bisa bilang yes. babak group stage, tapi Ya. yang invitednya itu adalah juara pertama dan juara keduanya itu adalah perebutan untuk slot gitu loh. Dia bakal ada di lower bracket kah atau dia bakal maju di upper bracket kah atau gimana gitu loh. Makanya semua manajer yang waktu itu kita undang di Planet Esports bilang bahwa mereka lagi persiapan juga dan liburnya kan singkat-singkat tuh pemain-pemainnya. Nah, Memang untuk disiapkan untuk MPLI jangan-jangan kan. iya, Kita bisa berasumsi gitu dong. bener. Makanya kan yang kayak gue bilang kan, buset apaan sih liburannya kayak bocah SMP ngambil rapot tau gak lu 2 minggu Ya, gitu. seminggu 2 minggu ya kan. Iya, makanya beda gitu loh pas kita ngeliat gini deh, M1 kemarin pas EVOS menang. Kita ngeliat anak EVOS berapa lama di sana liburannya? Lama cuy, lebih dari 2 minggu tuh gue lihat. Ya benar. Makanya itu maksud gue perbandingannya agak beda. Mungkin kayak cukup intens juga nih turnamennya habis MPL, MPLI dan nggak tahu nih M tuh bakal kapan. Kalau misalkan MPLI-nya katanya kan 27-an lah November gitu loh. November, habis itu Desember kan. Desember berarti berlanjut kan. Karena MPLI setahu gue 3 minggu tuh. Ya, Kemarin. tapi kan nggak mungkin kalau kita bilang 2 minggu terakhir dari Desember itu adalah jadwal M2. Gua udah bisa bilang itu nggak mungkin. Seminggu terakhir itu liburan semua. Apalagi minggu terakhirnya lagi siapa yang mau bikin event jam segitu? Apa maksudnya tanggal segitu? Iya. Mepet banget dari MPLI ke M2. Terus kita ngomongin gini deh, Be. Sorry ya, mungkin gue berandai-andainya terlalu jauh. Dari MPLI ke M2. Oke, kalau misalnya M2 mau diadain Desember, misalnya katakanlah Desember tanggal berapa? 20 lah, tanggal 20 nggak mungkin. Enggak. Menurut gua kalau misalkan akhir bulan November berarti minggu kedua tanggal 14 lah, let's say. Tanggal 14 lah, let's say kita bilang tanggal 14. Oke, tanggal 14. Sekarang waktunya udah mepet banget. Visa kayak tim Amerika bisa nggak ke Indonesia? Jalur penerbangannya kan ke Indonesia lagi. Ya, lo tahu kan? Nggak bisa. Ya kan? Gak cuma Indonesia, Jepang kayak gimana kemarin. Apakah ada negara baru yang ditambah? Terus pertanyaan masih kontroversial adalah apakah MPLI ini menentukan ke M2 karena gini. Kalau EVOS menang MPLI, kalau EVOS Indonesia menang MPLI, apakah dia bakal ke M2? Berarti pernyataannya Mas Dean yang diungkap di Instagram itu bisa jadi pertanyaan besar dong. Katanya yang ke M2 udah pasti MPL MOSG. Iya yang EVOS MOSG. Tapi menurut gua pribadi nih, patokan buat ikut M2 tuh malah MPL. MPLI itu emang bener-bener turnamen yang diadakan khusus buat semua partisipan MPL. Itu yang paling logis. Kalau yang gua lihat ya dari kesimpulan yang kemarin, karena logikanya kalau misalkan udah ada statement bahwa EVOS yang Singapura bakal ikut M2, berarti udah ditentuin dong. Karena kan mereka juara 2 dan juara satunya adalah Todak. Nah, tapi kalau misalnya kayak gitu, Be, kalau gue jadi RRQ nih, gue mendingan skip MPLI, mending gue fokus M2, mending gue latihan buat M2. Ngapain ya. MPLI? Misalnya, atau gue ngambil liburan panjang nih. Patokannya kayak apa ya? Yang RRQ Sena main? Maitel ya kalau nggak salah ya? Iya. Jadi RRQ Sena yang main gitu kan, bukan Hoshi. Iya betul. Padahal yang diminta Hoshi kan, tapi yang jadinya RRQ Sena yang main. Campuran mix lah. Ya mix lah, masih mix patokan. Mixnya RRQ waktu itu. Nah itu dia, kayak kita juga belum tahu nih patokannya apakah MPLI ini bakal tetap ya udah menang MPLI, that's it, finish sampai situ. Kita balik ke regular season lagi. Capek dong. Iya makanya capek. Tapi kalau menurut gua kenapa nggak MPLI-nya habis M2 aja ya? Apa gimana? Kalau habis M2 nggak bisa. Transfer window kapan? Februari, Maret udah waktunya regular season.
Iya juga sih, tapi ya gimana ya? Jadinya kayak bingungin gitu loh. Sekarang gini, let's say, bener kata lo. Bener, let's say Hmm. kata lo ya. EVOS MPL Indonesia menang di MPLI, Hmm. ya kan? Hmm. Juara duanya, let's say Genflix Aerowolf. Hmm. Ini ngawur banget kan? Berarti kan kita Iya. ngomongin ngawur, kita berandai-andai aja. Hmm. Menang nih, juara 1-2. Terus yang kita lihat di MPL Indo adalah yang menang Alter Ego sama RRQ yang megang slot lah kasarnya, 2 slot. Terus yang bakal berangkat yang mana? Gitu kan maksud lo? Nah itu dia. Karena perbandingannya yang turnamen terakhir adalah yang MPLI. Gitu. Jadi emang karena belum ada statement khusus yang bilang bahwa 2 juara utama di MPL itu bakal ke M2, menurut gue ini masih rancu. Kecuali ada statementnya atau mungkin ada yang ngebocorin gitu loh maksud gue. Tapi yang gua bingung juga kenapa tidak ada statement gitu loh. Seharusnya lebih baik, kalau menurut gua lebih baik setelah MPL langsung dikasih statement. Jadi orang nggak bertanya-tanya, nggak bikin asumsi publik kan. Iya, yang kayak yang sekarang rame banget kan, kayak kita ambil contoh EVOS nanti ini enggak invited gak nih ke M2, dia kan juara M1, dia kan juara bertahan gitu loh. Iya, masa juara bertahan M1 gak masuk? Itu kan pertanyaan-pertanyaan komunitas kan. Tapi kan logikanya kalau kita ngelihat yang udah yang udah gede duluan, yang udah mature duluan, FIFA lah bola, kita ambil contoh Piala Dunia bola itu. Gua nggak tahu ya, maksud gua nggak pernah ngelihat yang namanya defending champion itu invited. Menurut gua yang namanya invited itu tuh yang pertama kalau Piala Dunia adalah tuan rumah, ya kan? Makanya selalu ada di grup A. Tuan rumah. Dan yang kedua adalah yang qualified team. Berarti mereka yang emang terkuat di benuanya masing-masing gitu loh. Yes, ngerti gua ngerti tujuan lo ke mana. Tapi balik lagi, kemarin PMPL kayak gimana? Iya. Bigetron Era di PMPL season yang di Indonesia, dia kan ranking berapa tuh? Nggak sampai 5 besar mas, kalau nggak salah. Iya. Benar. Ya kan? Juara 1-2-nya adalah Aura dan juga Genflix. Ya kan? Aerowolf namanya. Ya. Oh ya, sorry, Aerowolf. Nah, habis itu BTR-nya gimana bisa masuk ke atas? Gimana dia bisa masuk yang PMPL saya? Karena dia pernah menang kan kalau nggak salah. Menang dia apa gitu, makanya dia qualified untuk ke situ. Iya, tapi kan itu dia pembatasannya menurut gua kayak PMPL SEA itu tuh kayak Liga Champion. MPL itu kayak Liga Champion. Atau jangan-jangan ya menurut gue ya, MPL itu adalah liga negaranya masing-masing. Kayak let's say kita ambil contoh berarti Indonesia Serie A misalkan gitu kan, atau karena Indonesia ini yang paling panas ya dia Liga Inggris. Terus MYS ini Liga Italia, yang Filipina itu Liga Liga Spanyol gitu loh. Terus Liga Championnya itu adalah MPLI. Apakah kayak gitu patokannya? Nah itu dia, itu bisa tuh kayak gitu. Tapi kalau bis Liga Champion kan udah selesai putus. Nah itu dia, benar. Mereka karena bawa negaranya masing-masing kan. Berarti seharusnya MSC juga harus ada lagi dong selain MPLI. Berarti MSC harusnya MSC dan ya itulah Mobile Legends World Championship lah. Kita katakan. Ya dua ini berarti harusnya qualified dong. Harus dari kualifikasi dong. Ngerti. Iya dong, kalau lo bilang Liga Championnya adalah yang menang dari liga-liga seri. Gue gak ngerti bola, sumpah demi apapun, gue gak ngerti bola. Tapi kalau memang maksud lo kayak gitu, harusnya M2 or M apapun dan juga MSC itu kualifikasi tim. Karena base-nya adalah cup, iya kan? Yes, betul. Iya sih, agak kompleks sih karena ngebahas kayak gitu. Kalau kita bikin seeding point lah kayak Dota, ada DPC, Dota Pro Circuit, poin. Lah, ini kan liga, nggak bisa. Mereka nggak masuk turnamen manapun, nggak ada minor major. Minor major di Indonesia apa sih? Gua nggak bisa bilang MDL itu turnamen minor loh. Iya, karena menurut gua dia itu dari bagannya pas dipresentasin aja dia itu adalah second tier profesional, karena udah profesional major dong. Yes. Udah tinggi harusnya banget. Dia secara MPL ya, makanya gue berani bilang dia tuh bangku cadangannya MPL. Udah bisa dibilang setara, tapi emang levelnya beda. Nah, kalau misalkan ngelihat yang patokan tadi itu adalah cup yang berarti kualifikasi. Nah, kualifikasinya mau kayak gimana gitu loh maksud gue. Ya kualifikasi lah seluruh negara masing-masing diambil satu.
back to Udah, basic gitu ya. biar Iya adil iya iya. dong. Iya Sekarang benar. gua tanya, Amerika kenapa bisa yang datang cuma satu? Kualifikasi. Negara-negara lain yang nggak ada MPL kayak Vietnam, ada MPL nggak? Myanmar ada MPL nggak? Enggak. Mereka pakai kualifikasi waktu itu kayak M1. Myanmar tuh ada MBL namanya kalau nggak salah. Bukan MPL kan? Bukan, tapi apakah itu levelnya sama kayak MPL? Ya, Itu dia gua nggak tahu. pertanyaannya kan. Filipina juga punya liga antar tim Filipin, Benar. tapi bukan MPL. Dan itu nasional. Dan itu nasional. Yes. Tapi yang dipakai apa? MPL standarnya Muntun. Nah, itu. Karena setahu gua ya kalau di Filipina itu mereka ada liga sendiri nasional, tapi itu buat nentuin si apa namanya? Timnas ya, setahu gua. Oh, enggak cuma timnas, emang dia juga rajin sih. Oh, itu turnamen. Oke. Ya bisa dibilang kasarnya karena mereka di Filipina itu nggak ada MDL, makanya mereka punya turnamen nasional yang mungkin ngisi di waktu weekday-nya gitu loh. Karena yang gua tahu sih mereka rajin banget soal scrim sama turnamen-turnamen di lokalnya. Nah, pembahasan balik lagi nih untuk ngebahas EVOS karena kan dia kan defending champion. Menurut lu aja gitu loh. Bakal mereka tuh berhak dapat nggak sih invited gitu loh untuk M2 satu slot menurut lo? Lu mau gua ngelihat result yang mana? Menurut gua kalau harusnya sekarang sih. Kalau result yang sekarang ya enggak lah. Result yang sekarang yang mereka pulang duluan kemarin di MPL. Oke. Ya enggak lah. Kalau menurut gua untuk invited based on yang gua tadi bahas soal FIFA dan segala macamnya, Piala Dunia ya, kita ngomong Piala Dunia. Menurut gua enggak. Kenapa? Karena mungkin nih, ini feeling gua aja. Ada MPL bulan 1 sampai 6, kasarnya itu kan satu semester tuh. 6 bulan awal, terus bulan 7 sampai 12. Ya kan berarti ada 2 MPL nih selama 1 tahun. Ada 2 season. Nah, yang season awal yang mungkin kita bilang summer lah, karena kan patokannya mereka berhenti di musim panas gitu loh. Pas summer itu tuh berarti dulu kan MSC, sekarang MPLI gitu loh. Berarti tak kan sama-sama aja. pengganti. Itu dia pengganti sebelumnya, tapi ada lagi. Itu dia. Dan ternyata sekarang M2. Yang gue lihat di awal adalah kalau misalkan dari MPL ke MSC, ya mungkin kenapa pas season 3 sama season 4 perwakilannya kan beda, Onyx sama EVOS ya kan? Yang menang. Kenapa Onyx pas season 3 ya? Karena pas season 3 itu Onyx lagi kuat tuh. Selama season kelar. Season 4 siapa yang paling kuat? EVOS yang berangkat sama RRQ juga, ya kan? Makanya menurut gua kenapa season 6 ini perwakilannya emang harus Altrigo dan RRQ? Ya kecuali memang dari Indonesia 3 dan salah satunya adalah yang invited itu. Ya kan? Tapi kalau misalkan emang gak ada invited, kenapa gak ada invited? Menurut gua dari sudut pandang gua adalah si M2-nya ini, si penyelenggaranya ini, si Muntonnya ini pengen nyari tim yang emang benar-benar stabil selama 6 bulan terakhir. Itu menurut gua. Ya dong. Karena gini, kalau kita ngomongin masalah jago, lah diplomatis aja semua pro player kalau ditanya siapa tim paling jago, semuanya jago, ya nggak sih? Rata-rata kan jawab gitu. Tapi yang paling stabil siapa? Ya itu dia yang menang pada saat itu menurut gua. Tapi gimana ya kalau kita ngomongin World Champion? World Champion rasa saya tapi. Iya, makanya. Karena kan turnamen di luar sana kan nggak stabil. Terus juga menurut gua apa ya? Yang pertama itu kenapa nggak venue-nya nggak coba di selain Asia gitu loh maksud gua. Ngerti gak sih? Saya kali selain di saya. Ya, saya patokannya walaupun ya Jepang. Kalau di Jepang kan Asia baru tuh lo bisa ngomong udah pernah di Asia. Ya. Dan ya kan kita nggak tahu juga nih venue M2 di mana. Orang belum ada pengumuman patokan M2 siapa aja perwakilannya dari masing-masing negara. Emang beneran jadi? Ya itu dia kabarnya sih kan udah desus-desus kan. Ada statement juga katanya EVOS ikut M2 enggak? Ikut yang ini kan yang Singapura yang lu bilang tadi di awal. Itu dia maksud gua. Nah, berarti ada dong, fix dong. Ya tapi emang mau kapan waktunya? Januari kali. Kan November itu MPLI 3 minggu lah, Desember sampai minggu kedua. Nggak mungkin kan yang lu bilang tadi minggu ketiga sama minggu keempat Desember. Yang pertama ada Natal. Ya kita menghormati yang merayakan Natal dong sama tahun baru. Nah, mungkin ya habis tahun baru kali akhir bulan Januari mungkin aja. Akhir bulan Januari. Berarti M3 juga di tahun depan. Bisa jadi loh. Januari berarti patokannya. Kacau juga. Iya.
Mepet Terus banget tuh. terus kalau Tapi pertanyaannya kalau itu masih oke sih kalau Januari kalau buat gua. Misalnya dia buat pertengahan Januari deh. Nggak usah akhir, oh pertengahan. Jadi window transfer tuh sampai akhirnya ke regular season Februari akhir iya iya atau iya. awal Maret masih oke tuh. Udah ada lock rosternya 1 bulan lah berarti ya patokannya. Betul. Nah, terus juga kalau misalkan ngelihat dari apa? Dari M2 yang kita bisa bilang cuma 5 hari. Cuma ya, gue bisa bilang cuma loh. Karena Hmm. emang mereka itu rally hitungannya, group stage langsung ke Hmm. bracket final, that's it. Iya. Nah, itu dia. Ini mau kayak gimana juga sistemnya? Apakah dicari 4 tim terbaik dari masing-masing group stage kah? Kayak kemarin itu kan hitungannya ya langsung kelihatan gitu loh. 4 timnya siapa-siapa aja yang lolos. Ntar dulu. M2 itu M1 itu berapa negara? M1 itu setahu gue sekitar 10 lebih nggak sih? Negara. Iya, negara. Sekitar 12 kali berarti patokannya. 12 ya. Sekitar 12 ya, sekitar. Gue lupa. Kan Indonesia katanya agak suram nih penerbangan ke Indonesia. Maksudnya nggak semua negara boleh. Gue juga punya feeling. Berarti ada kemungkinan nggak di Indonesia dong. Gue juga punya feeling dari awal. Biar aman. Gua Kalau mau tetap bikin M2 ya. Ya gue sih kalau misalnya mau bikin M2 oke, gue cari negara yang paling kondusif nih. Singapura lah katakan. Kalau menurut gue Singapura lagi kondusif banget karena Singapura kan pandeminya udah berkurang jauh. Atau Vietnam. Atau ya mereka cari yang tempat rame lagi, Filipina. Selain Indo, let's say. Tapi kan Filipina juga lumayan tinggi. Nah itu dia tingkat. Menurut gue kayak kalau coronanya tinggi enggak deh. Atau mereka cari yang emang gak ada ini ya sama sekali, yang ada COVID sama sekali, Uni Emirat Arab. UAE. Oh. Shit. UEA, iya benar itu. Setahu gua lu ya di Nasdaq ini kan dia ngejelasin kalau satu negara yang kayak nggak ada COVID sama sekali itu adalah Uni Emirat Arab. Di situ, apakah di sana? Jauh banget gitu loh. Tapi nggak apa-apa sih sesekali gitu loh di tempat jauh sekalian. Jangan di sea-sea lagi. Kalah tuh debunya sama Bekasi. Bekasi nggak patokannya. Tapi mungkin kita juga penasaran sih kalau misalnya teman-teman lagi pada nonton ini, daripada kita debat berdua doang, coba kalian tulis di kolom komentar. Menurut kalian EVOS yang Legends ya, EVOS MPL Indonesia itu dapat nggak sih slot untuk ke M2? Dan alasannya ya, kita butuh alasannya sih sebenarnya. Kita nggak terlalu terpatok kayak dapat enggak, tapi kita butuh alasannya. Dapat kayak gimana? Terus juga kalau misalkan enggak pun alasannya apa? Nah, tempatnya juga kayak gimana? Apakah invited ataukah jangan-jangan sebenarnya Indonesia tuh dapat 3 slot. Tapi nggak tahu satunya kayak gimana caranya. Gak mungkin. Yang udah 3 slot itu tuan rumah. Tuan rumah kan? Nah, itu dia maksud gua. Invited itu tuh yang spesial tuh yang tuan rumahnya itu maksud gua. Gue sih kemungkinan MOSG kalau lu di Filipina. Gue sih Filipina atau MOSG patokannya. Gue sih MOSG. Malah kayaknya nggak mungkin Malaysia lagi sih, bener. Enggak, ya pokoknya MOSG. Antara Singapura sama Filipina gue. Antara dua itu. Kayaknya Singapura sih. Singapura tuh yang paling rendah menurut gue patokan pandeminya. Kalau Thailand gue nggak tahu ya bisa atau enggak. Kalau Vietnam aja mereka dari cup kan, kayak yang patokan kemarin mereka ngirim tim aja kan kayak gitu. Walaupun sebenarnya underdog kita tahu sendiri. Ya gitu. Tapi Apple bagus. Ya makanya main lagi nggak tuh maksud gue? Bet Apple bagus sih dari Vietnam. Ya, pertanyaan gue main lagi apa kagak tuh orang kayak gitu? Sulit bro, yang kayak gini-gini nih. Selama tidak ada pengumuman resmi ini kita cuma nebak-nebak nih. Kenapa sih nggak mau dibilang aja dari awal pas MPL ini akan begini? Zaman dulu tuh bilang. Iya, kayak langsung ya. Iya. Nggak lama. Dan apakah mereka pengen fokus MPLI dulu? Gitu loh. Atau jangan-jangan belum fix. Bener kata lu. Belum fix, iya. Kayak yang tadi lu bilang, jangan-jangan nanti pemenang MPLI jadi perwakilan M2. Hayo. Makanya nggak berani dibilang. Iya, itu dia. Atau jangan-jangan takut M2-nya benar-benar nggak bisa dijalanin, makanya nggak mau dibilang sama sekali. Mungkin. Karena ya major. Iya. TI? Iya. Ya kan? Jadi 2021. Jadi dia pertanyaan kita juga, apakah 2021 MSC kembali atau 2021 dipercepat M3-nya? Kalau misalnya M2 ada di 2021 nih, feeling gua nih numpuk banget PR-nya Moonton.
Iya, karena Itu abis itu M2, MPL. MPL, abis itu MPLI, abis itu yang kalau MPLI ada terus MSC ada udah 4, abis itu Dempet tuh. MDL juga ya, Ya, sama udah MPL. 5 tuh. Abis itu begitu lagi 5 lagi 10 event gede gila. Dan ya itu dia pertanyaannya, season 7 buka slot nggak? Ya. By the way, Apa tuh? tahun depan juga apakah ada timnas lagi untuk Mobile Legends? Nah, Karena baru tiga game doang yang diumumin untuk SEA Games di Vietnam. SEA Games Vietnam. Itu dia. Baru 3, baru Benar. Dota sama apa gitu. Itu dia. Dan emang masih kompleks lah, masih kayak banyak tanda tanya yang belum bisa kita pecahkan sampai kita bener-bener nungguin official statementnya. Nah, jadi kayaknya pembahasannya udah sampai sini aja nggak sih? Karena menurut gua ya udah cukup dengan opini kita berdua, dengan kritikan kita berdua. Dan kalau misalkan kalian punya komentar, opini yang belum kalian curahkan, karena kalau misalkan di kolom komentar di tempat lain kan mungkin kalian malah perang ya kan sama beberapa komentar lain. Jadi kalian tulis aja di kolom komentar, dan pembahasan kita selanjutnya nanti bakal kita bahas juga di Mipo di next episode. So kalian juga jangan lupa juga untuk follow Instagram Volva di @franvolva dan gue @kbggwp. So saya Twitter sama 2 biji juga, di mana nanti kita bakal mengkritik semua hal yang ada ya, mungkin di circle kita dulu di Mobile Legends, baru nanti kita keluar nih. Kita sebenarnya udah mau mulai berani ke keluar. Kenapa? Tadi kita sebut PMPLC ya. Itu dia, kita coba nyenggol ke sana karena kita jadiin patokan. Dan nanti kalau misalkan kalian punya kasus atau punya case yang ada di esports atau apapun itu, kalian bisa tulis di kolom komentar biar kita coba pin, kita cantumin, dan nantinya kita bakal obrolin bareng-bareng. So sampai sini aja mungkin gua KB, gua Volva, dan kita adalah 2 biji. Kita sudah menghibur kalian semua. Kalau kalian tidak terhibur, ya udah nanti next episode kita hibur lagi ya. Tetap maksa. Yoi. Dadah. Pick me up, that's a start. Always poppin', yeah. My body hurts, can't stand. Breathe.